Bismillahirrahmanirrahim. Acara pelatihan transisi PAUD SD akan segera kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Korwilcam Dipora Kecamatan Wanayasa, yang kami hormati penilik BNF Korwilcam Dipora Kecamatan Wanayasa, yang kami hormati Kepala Sekolah SD se-Kecamatan Wanayasa, yang kami hormati Kepala Sekolah TK dan guru se-Kecamatan Wanayasa yang kami hormati. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya atas limpahan karunia dan hidayahnya sehingga kita dapat menghadiri acara yang telah kita agendakan. Selawat serta salam tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah risalah Islamiyahnya membawa umatnya kepada kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, akan kami bacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Acara kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketiga, doa. Acara keempat, laporan ketua panitia kegiatan. Kelima, sambutan sekaligus pembukaan. Keenam, penyampaian materi pelatihan transisi PAUD SD. Dan sebagai penghujung acara adalah penutup. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, marilah acara pada pagi hari ini kita buka dengan lafal basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Rohiyati. Dipersilakan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka,
Menuju acara yang ketiga yaitu doa kepada Bapak Taufik Setiabudi dipersilakan. Dengan baik dan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzubika minan nar. Rabbana dzalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Taufik yang telah membantu doa. Semoga acara kita pada hari ini bisa berjalan lancar dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, menuju acara yang keempat yaitu laporan Ketua Panitia Kegiatan Pelatihan Transisi PAUD SD kepada Ibu Sri Sumiati dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Pengawas sekaligus Korwil Camtipura Kecamatan Wanayasa, yang saya hormati Ibu Penilik PNF Korwil Camtipura Kecamatan Wanayasa, yang saya hormati Kepala SD Negeri se-Kecamatan Wanayasa, yang saya hormati Kepala TK se-Kecamatan Wanayasa, yang saya hormati, saya banggakan teman-teman guru kelas 1 beserta guru PAUD se-Kecamatan Wanayasa, dan tak lupa yang saya juga banggakan, saya hormati teman-teman panitia yang hari ini mendukung pelaksanaan kelancaran pelatihan transisi PAUD SD. Puji dan syukur marilah senantiasa kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai detik pagi hari ini masih mengaruniakan kepada kita berbagai nikmat yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Di antaranya nikmat iman Islam, nikmat sempat, nikmat panjang umur, dan nikmat-nikmat yang lain. Dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa bersua di ruangan SD Negeri 1 Wanayasa dalam keadaan insya Allah tidak kurang suatu apapun. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada uswah kita baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang sampai di hari yaumul hisab nanti akan memperoleh syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita melaksanakan pelatihan transisi PAUD ke SD. Kalau teman-teman yang kemarin mengikuti di Banjarnegara itu 3 hari berturut-turut bahkan sampai sore, nah hari ini penjenengan mengikuti pelatihan ini 1 hari. Perlu nginep apa mboten?
nginep di rumah masing-masing. Oleh karena itu, monggo nanti diikuti dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan ilmu yang bisa ditularkan oleh teman-teman fasilitator nanti berapa persen bisa diserap, kemudian diaplikasikan di dunia nyata, di bangku sekolah atau di satuan pendidikan masing-masing. Mengapa diklat transisi PAUD SD ini diperlukan? Tentu saja ada latar belakangnya. Pelajaran di level PAUD dan SD saat ini bisa dikatakan belum saling berkesinambungan. Cara belajar di SD berbeda dengan PAUD yang lebih banyak bermain. Sedangkan pendidikan di bangku awal SD langsung mensyaratkan kemampuan anak untuk bisa baca tulis hitung atau sering kita sebut dengan istilah calistung. Sehingga membuat orang tua terkesan memaksakan anak pada kemampuan calistung melalui bimbingan belajar, bahkan menguras stamina hingga emosional anak. Karena belum waktunya sudah dipaksakan. Ada beberapa hal miskonsepsi di sini. Kemampuan yang dirasa terpenting pada usia dini hanya calistung. Padahal ada banyak kemampuan lain seperti mengelola emosi, budi pekerti, interaksi sehat dan sebagainya yang tidak kalah penting menjadi potensi anak. Mayoritas orang tua masih berpandangan bahwa calistung bisa dibangun secara instan melalui membaca. Padahal kemampuan calistung harus dibangun secara bertahap sejak PAUD sampai dengan kelas 1-2 SD lewat suasana yang menyenangkan. Transisi PAUD SD merupakan proses perpindahan peran anak sebagai peserta didik PAUD menjadi peserta didik SD dan penyesuaian diri anak dengan lingkungan belajar baru. Kesiapan bersekolah harus berangkat dari tujuan pembelajaran yang sesungguhnya, yaitu memastikan setiap anak mendapatkan haknya untuk memiliki kemampuan pondasi untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat di tingkatan kelas manapun. Sehingga transisi PAUD SD merupakan upaya untuk memastikan setiap anak mendapatkan haknya terlepas dari manapun titik berangkat anak tersebut. Tidak dapat dipungkiri saat ini masih ditemukan banyak anak yang belum berkesempatan masuk PAUD, melainkan mereka langsung masuk kelas 1 SD dan membuat mereka tidak mendapatkan fase pondasi yang menjadi haknya. Kondisi ini semakin marak terjadi di masa pandemi. Oleh karena itu, perlu adanya berbagai alat bantu yang dapat digunakan sebagai media komunikasi untuk memberikan informasi tentang pengertian, prinsip, mekanisme, dan rambu-rambu dalam penguatan transisi PAUD SD agar pelaksanaannya dapat berhasil baik di tingkat pusat, daerah, sampai kesatuan pendidikan dan orang tua atau masyarakat. Menindaklanjuti surat edaran Dirjen PAUD dan pendidikan dasar dan pendidikan menengah nomor 0759/C/HK 0401/2023 tentang penguatan transisi PAUD ke sekolah dasar kelas awal, maka dalam melaksanakan penguatan transisi pendidikan anak usia dini atau PAUD ke sekolah dasar kelas awal, Dirjen PAUD Dikdasmen meminta kita memastikan praktek sebagai berikut. 1. Penerimaan peserta didik baru pada SD tidak menerapkan tes kemampuan calistung. Apabila ada SD yang menerapkan
atau mempersyaratkan masuknya anak kelas 1 melalui tes Calistung, berarti kita dianggap melanggar aturan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1 tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan seterusnya. Yang kedua, pengenalan lingkungan sekolah bagi peserta didik baru dilaksanakan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengenalan lingkungan sekolah, atau sering kita menyebutnya dengan istilah MPLS. Kemudian yang ketiga, selain melakukan pengenalan lingkungan sekolah bagi peserta didik sebagaimana yang dimaksud di angka 2 tadi, khusus ED dalam rentang waktu 2 minggu pertama pada tahun ajaran baru perlu: 1. Melakukan pengenalan peserta didik dengan lingkungan belajarnya agar peserta didik merasa nyaman berkegiatan di lingkungan sekolah. Yang kedua, merancang kegiatan pembelajaran yang bertujuan untuk mendapatkan potret capaian peserta didik melalui asesmen awal. Yang ketiga, melakukan asesmen awal pembelajaran yang bersifat holistik dengan menggunakan atau memodifikasi contoh yang dapat diakses melalui PMM dan seterusnya. Yang keempat, pembelajaran pada saat PAUD dan SD kelas awal dilaksanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan belajar peserta didik sejak di PAUD sampai di kelas 2 SD. Satuan pendidikan perlu menyesuaikan layanannya agar dapat memfasilitasi peserta didik yang belum pernah mendapatkan pembinaan kemampuan melalui satuan PAUD. Satuan PAUD dan SD perlu melakukan persiapan agar pada tahun ajaran 2023-2024 dapat menerapkan ketentuan sebagaimana yang dimaksud di angka 1 sampai 4 tersebut di atas. Kemudian dasar pelatihan pada hari ini yang pertama adalah Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2015 tentang guru dan dosen. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang keempat, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 1 tahun 2021 tentang PPDB pada TK, SD, SMP, SMA, dan sekolah menengah kejuruan. Adapun tujuan pelaksanaan pelatihan transisi PAUD dan SD pada kali ini untuk tujuan umumnya adalah peningkatan kompetensi guru PAUD dan guru SD kelas awal dalam mengelola pembelajaran pada masa transisi PAUD ke SD. Tujuan khususnya yang pertama, memperluas wawasan dan pengetahuan guru PAUD dan guru SD kelas awal dalam berbagai hal, khususnya tentang pelaksanaan pembelajaran pada masa transisi PAUD ke SD. Yang kedua, mengembangkan pembelajaran yang menyenangkan pada masa transisi PAUD ke SD secara profesional. Waktu, tempat pelaksanaan, dan penyelenggaraan kegiatan. Kegiatan ini terlaksana dengan pola insya Allah 6 jam pelajaran ya. Ditambah nanti dengan adanya RTM. Berlangsung selama 1 hari, dimulai tadi pukul 7.30 lewat pendaftaran dulu. Insya Allah nanti selesai pada pukul 15.00 sesuai dengan jadwal yang tadi diaturkan kepada panitia. Dilaksanakan pada hari ini Sabtu tanggal 15 Juli 2023. Tempat pelaksanaan kegiatan pelatihan transisi PAUD SD bagi guru PAUD dan guru SD kelas awal serta kepala sekolah PAUD SD
tahun 2023 dilaksanakan di SD Negeri 1 Wanesa, Kecamatan Wanesa, Kabupaten Banjarnegara. Sasaran peserta kegiatan ini adalah guru PAUD, guru kelas 1 SD, kepala PAUD, kepala SD di Kecamatan Wanesa, sejumlah kurang lebih 84 orang kurang lebih. Kalau mungkin belum ada segitu ya mungkin belum ada yang belum hadir gitu ya. Kemudian fasilitator dalam pelatihan ini adalah pengawas, penilik PNM, kemudian kepala sekolah, guru PAUD dan guru SD kelas awal yang sudah mendapatkan pelatihan di tingkat kabupaten. Kemudian untuk biaya kegiatan pelatihan pada hari ini adalah atau dibebankan kepada iuran masing-masing PAUD dan SD yang ada di wilayah Kecamatan Wanayasa. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan untuk pelaksanaan pelatihan pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan ucapan terima kasih atas laporan yang telah disampaikan oleh Ketua Panitia Penyelenggara. Meningkat acara berikutnya yaitu sambutan Korwilcam Dikura Kecamatan Wanayasa sekaligus berkenan untuk membuka acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Ketua K3S Pandawa beserta segenap pengurusnya, yang kami hormati Ketua Panitia kegiatan hari ini dan juga panitia yang lain, yang kami hormati dan banggakan teman-teman yang nanti akan menjadi narasumber, ada Bunar, ada Bu Hartati, ada Bu Sulastri, serta yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah baik SD maupun TK, juga Bapak Ibu Guru SD maupun TK yang hari ini bisa mengikuti kegiatan ini. Dan tak lupa spesial Bumar selaku penilik PNM yang saya sayangi dan saya hormati juga. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya pagi hari yang dingin ini. Kita masih diberi kesempatan di sini untuk berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salam dan sholawat semoga tetap pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, berbahagia sekali hari ini kita bisa berkumpul TK dan SD. Biasanya kan SD sendiri, TK sendirilah. Hari ini kita berbaur menjadi satu karena kita memang satu keluarga giginya di Korwilcam Dikura Kecamatan Wanayasa. Sehingga ke depan sering-seringlah mengadakan kegiatan bersama supaya keluarga TK dengan keluarga SD bisa tambah akrab dan saling bersinergi lah. Nah, nanti akan sedikit saya sampaikan sebelum membuka kebijakan dinas sedikit, sehingga nanti ketika acara ini sudah di pembukaannya ditutup, nanti langsung bisa fokus ke narasumber yang ada. Karena sebagian tadi sudah disampaikan oleh Ketua Panitia Bu Sri Sumiati berkaitan dengan kebijakan dinas yang kita terapkan di Kabupaten Banjarnegara. Betul sekali. Untuk transisi PAUD ke SD yang menyenangkan ini merupakan bagian dari episode Merdeka Belajar. Episode keberapa Ibu Bapak? Ke-24. Saking banyaknya episode tambah. Terus kalau seperti film itu film bersambung. Episode ini selesai nanti ada episode baru sehingga kita nggak perlu terkejut, nggak perlu kagetan, nggak perlu gumunan. Iya, untuk era guru sekarang itu memang harus selalu up to date,
harus selalu diikuti perkembangan itu dengan sepenuh hati. Nggak usah berkeluh kesah, nggak usah menjadi beban, tetapi diniati semua kita ikuti dengan ikhlas. Karena insya Allah semua program yang diluncurkan pemerintah melalui Kemendikbud itu sudah melalui pertimbangan yang matang dan juga sudah ada pakar-pakarnya. Kita selaku pelaksana pendidikan yang di bawah, kita ya samina wa atokna, kita ikuti perintah atasan dengan penuh keikhlasan. Insya Allah ada sisi positifnya. Seperti hari ini kita semua nanti insya Allah akan belajar tentang transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Mengapa demikian? Karena disinyalir di hasil sensus 2021 angka kesiapan sekolah itu baru 74%-an tingkat nasional. Apalagi ditambah adanya pandemi kemarin COVID, sehingga angka kesiapan sekolah turun drastis. Nah ini sehingga pemerintah akhirnya meluncurkan episode 24 tentang transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Berkaitan dengan itu, sebenarnya tahun yang lalu sudah juga ada kesiapan sekolah dulu programnya, yang juga kalau nggak salah di ruangan ini ya, di SD Wanayasa ini yang dulu kayaknya sepanjang hari nyanyi-nyanyi gembira-gembira itu dulu yang disinggung. Ya, nah hari ini kita akan kembali dimatangkan lagi dengan kemasan yang diperbaharui, tetapi esensinya hampir sama, tetapi memang karena perkembangan zaman sehingga segala sesuatunya juga harus disesuaikan dengan kebutuhan yang kita butuhkan saat ini. Nah, berkaitan dengan ini tentu kita semua harus memahami baik dari SD maupun dari PAUD untuk agar bisa bersinergi, bisa bekerja sama, sehingga nanti anak-anak ketika masuk ke SD itu akan nyaman. Karena selama ini banyak anak TK atau katakanlah PAUD yang masuk ke jenjang SD itu merasa ketakutan, merasa tertekan, merasa tidak nyaman. Karena ketika di PAUD kan selalu senang gembira, segala pembelajarannya kan nuansanya penuh permainan, sehingga belajarnya itu sambil bermain. Nah, ketika di SD, ketika kita terapkan kok tiba-tiba adanya PR, tugas mengerjakan soal banyak sekali, ya anak stres lah. Harapannya dengan adanya pemahaman yang sama ini, besok ketika anak PAUD masuk ke SD itu akan nyaman, tidak kaget, tidak drastis perubahannya, akan pelan-pelan. Makanya kebijakan dinas juga menerapkan untuk MPLS-nya 2 minggu. Kalau dulu kan hanya 3 hari masa ya pengenalan lingkungan sekolah. Lah mulai tahun ini berarti mulai besok Senin kan masuk ya Senin. Jangan lupa sudah masuk kan? Iya. Itu kita MPLS-nya 2 minggu. Ingat-ingat ibu bapak yang mengajar kelas 1, jangan hari pertama langsung pelajaran membaca, hari kedua pelajaran berhitung, hari ketiga nanti anaknya stres. Nah, untuk 2 minggu itu pengenalan dulu saja. Pokoknya anak dibuat senang-senang dan betah untuk di sekolahan. Jangan langsung materi lah, jangan langsung materi. Sehingga memang programnya semoga ke depan ini bisa berjalan di semua satuan pendidikan. Di semester 2 itu idealnya guru SD itu sudah mulai terjun mengajar ke PAUD semester 2 nih. Caranya supaya dia siswa-siswanya itu mengenal, oh ini ada guru baru terjun ke PAUD ya, barang sebulan atau setengah bulan, ya tidak tiap hari lah ya, mungkin berapa kali lah guru kelas 1 terjun ke PAUD. PAUD yang terdekat saja, PAUD yang kira-kira siswanya akan masuk ke SD-nya, nggak usah pesantren 1 malah magangnya di Balun, ya percuma. Ya yang dekat pesantren 1 ya di sini Bapak itu yang dekat itu. Iya, terus semester 1-nya gantian guru anak.
guru PAUD atau TK yang ke SD. Kan sekaligus mengantar anak didiknya ke SD, terus menemaninya yo sekitar berapa, seminggu paling tidak, syukur 2 minggu selama MPLS itu menemani, sehingga anak kan enjoy, enak, oh tidak kaget masih ditemani gurunya yang dari PAUD, dari TK atau PAUD. Nah nanti anak sudah agak mandiri, sudah nyaman, nah guru PAUD-nya tinggal dilepas anaknya, tidak ditungguin. Nah itu idealnya, sehingga transisi ketika anak masuk ke SD dengan guru kelas 1 sudah kenal, kan guru kelas 1-nya sudah terjun ke PAUD di semester 2. Ketika masuk ke SD sudah kenal guru kelas 1-nya, masih ditemani guru PAUD-nya, kan jadi nyaman banget, sehingga tidak ada rasa tertekan, tidak ada rasa takut. Walaupun orang tuanya nggak ngantar, insya Allah sudah pede karena sudah terbiasa dengan kedua guru yang akan dihadapi. Akan ditinggalkan guru PAUD, akan menghadapi guru SD kelas 1 sudah kenal. Nah itu salah satu kebijakan dinas kabupaten. Sebenarnya ini program sudah dulu, tapi kelihatannya nggak semua jalan. Kalaupun ada yang jalan mungkin ya bisa dihitung dengan jari tangan, mungkin hanya berapa. Ke depan monggo ini bisa untuk diterapkan agar anak benar-benar nyaman, karena seperti yang dikatakan Bu Sri Sumiati tadi, bahwa anak itu memang mempunyai hak yang harus kita penuhi, hak untuk mendapat pendidikan dengan nyaman, hak tidak tertekan dan sebagainya. Itu berkaitan dengan awal tahun pelajaran. Nah, berikutnya Ibu Bapak, ini hanya sekedar mengingatkan kembali bahwa menurut Permendikbud nomor 5 tahun 2022 pasal 5 ayat 2 tentang standar kompetensi lulusan pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang menengah, itu mengatur standar kompetensinya ada 3 poin yang penting. Yang pertama yaitu bahwa persiapan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini akan menjadi standar kompetensi lulusan dimanapun, baik di SD, di TK, di SD, di SMP, di SMA. Ketakwaan, jadi yang pertama itu memang kita hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Artinya ketakwaan menjadi prioritas. Sehebat apapun pendidikan, ketika prioritasnya ketakwaan tidak diutamakan, maka akan menjadi hampa dan sia-sia, karena akhlak dengan Allah itu akan sangat menentukan keberhasilan seseorang atau peserta didik. Yang kedua adalah penanaman karakter yang sesuai dengan nilai Pancasila dan juga undang-undang yang berlaku. Nah ini karakter Ibu Bapak, apalagi yang TK dan kelas 1 itu kan awal fondasi. Insya Allah ketika di TK dan juga di kelas 1 karakternya sudah bagus, nanti di kelas 2, 3, 4, 5, SMP dan sebagainya tinggal melanjutkan. Juga sekarang ada keprihatinan kabupaten Bapak Ibu, semoga sih tidak dari Wanaya Sangge, monggo untuk guru-gurunya juga harus berkarakter yang bagus, berbudi pekerti yang baik, punya attitude, punya sikap yang baik. Karena ada kasus ketika di kabupaten ada yang masih pakai apa itu backup, pakai jaket, ujuk-ujuk masuk ke PTK, langsung ke Pak Yadi, Pak saya mau ini ya. Pak Yadi kan bingung loh, Anda itu siapa, nggak mengenalkan diri, nggak pakai nama, nggak apa, ya paling tidak kan harus ada adabnya lah, karena kita semua guru, sehingga kalau mau ke dinas ya pakaiannya sesuai aturan hari itu, datang juga dengan baik, ojo ujuk-ujuk langsung. Ya pakai salam, pakai mengenalkan diri, syukur duduk dulu, misalnya mengenalkan diri, nama saya siapa, dari mana, saya ingin berkepentingan dengan Pak siapa, gitu dikenalkan. Semoga tidak dari mana ya, saya yakin tidak dari mana ya, karena saya lihat mana ya bagus-bagus dan ya sopan-sopan gitu.
Nah itu hanya salah satu contoh kecil. Nah ketika gurunya sudah beradab, insya Allah siswa-siswanya juga akan beradab dan berbudi pekerti yang baik. Nah, monggo apalagi ke BKD Bapak Ibu, kalau ke BKD lebih ketat lagi. Jangan harus benar-benar sesuai pakaiannya, kudunya juga sesuai. Ketika kaki ya menyesuaikan yang hampir sama dengan kaki warna apa yang sesuai dengan kaki hidungnya. Iya kuning agak sesuai dengan coklat itu. Jangan abang seperti saya misalnya seperti pakai kaki terus BKD pakai abang, wah nanti ya bisa dibantai di BKD ya oleh yang bagian pembinaan karena ada bagian pembinaannya. Nah itu hanya sedikit. Terus juga mungkinlah dengan saya yakin sudah mengerti bagaimana harus bersikap ketika di kantor resmi, ketika di jalan, ketika dimanapun, karena panjenengan adalah guru itu wajib diguru dan ditiru. Jangan sampai guru wagu tur saru. Sekarang yang banyak itu wagu tur saru. Nah insya Allah dengan panjenengan punya karakter yang baik, nanti akan bisa menanamkan karakter yang baik juga. Terutama ini guru PAUD dan guru kelas 1 yang jadi fondasi awal. Pokoknya insya Allah akan selalu dikenal lah guru kelas 1 dan guru PAUD oleh siswa sendiri. Karena menjadi fondasi yang utama, mereka kan juga golden egg ya, yang itu benar-benar harus kita jaga, kita tumbuhkan, jangan sampai di awalnya salah. Kalau di awalnya salah, nanti ke depan atau ke belakang Bu. Pokoknya selanjutnya juga akan salah. Yang ketiga Ibu Bapak, bahwa untuk standar kompetensi lulusan jenjang pendidikan dasar itu adalah penumbuhan kompetensi literasi dan numerasi peserta didik untuk mengikuti pendidikan lebih lanjutnya ini. Literasi numerasi sekarang adalah menjadi tujuan dia di segala jenjang. Nah, tetapi demikian, tapi juga sudah disampaikan oleh Bu Sum bahwa di TK itu tidak wajib calistung harus bisa, calistung harus letterlet tidak, tetapi tetap membaca, menulis begitu boleh diajarkan. Hanya caranya yang dimodifikasi supaya anak tidak tertekan. Iya, saya yakin loh teman-teman sudah punya teori dan caranya bagaimana mengajarkan itu, tetapi anak tidak terasa letterlet diajarkan berhitung, tetapi mungkin dengan permainan, dengan hal-hal kegiatan lain yang menyenangkan. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, sekali lagi monggo untuk dua minggu itu digunakan sepenuhnya untuk mengenalkan lingkungan panjenengan. Karena di MPLS yang 2 minggu itu nanti kalau nggak diprogram jenengan akan bingung. Sehari pengenalan wis rampung 2 hari berikutnya apa? 3 hari berikutnya apa lah? Insya Allah nanti kan di sesi narasumber akan diberitahu paling nggak supaya 2 minggu itu jenengan tidak bingung ya. Kalau nggak diprogram akan bingung ngetekan kegiatan. Kalau biasa 3 hari jadi 2 minggu, bayangkan nanti insya Allah akan oleh teman-teman narasumber akan dipandu atau dibimbing. Nah, masa pengenalan lingkungan sekolah ini diisi dengan berbagai kegiatan ataupun permainan yang menyenangkan anak, sehingga nanti anak adaptasinya tidak terlalu jauh dari PAUD ke SD, sehingga sedikit demi sedikit nanti anak sudah adaptasi, lah baru ke minggu ketiganya masuk ke materi saja juga secara bertahap lah, jangan ujuk-ujuk yang tinggi-tinggi, kasihan lah anak-anak, karena anak-anak butuh kegembiraan, butuh keceriaan, dan juga butuh hal-hal yang menyenangkan. Jangan sampai sekolah menjadi takut, tetapi akan senang ketika mereka masuk ke SD. Seragamnya baru kan sudah senang, seragamnya baru, temannya baru, gurunya baru, lingkungannya baru, ya harapannya lingkungannya menyenangkan. Khusus untuk SD, karena dengan akan terima tamu-tamu yang istimewa, kan anak-anak tamu anggota baru, monggo dipersiapkan. Jangan sampai awal tahun ajaran malah kumuh. Orang tua datang ke sekolah mengantar anak, sampah masih berserakan.
tua itu kesan pertama saja sudah tidak menggoda. Bagaimana kesan berikutnya? Karena jenengan akan menerima tamu istimewa di tanggal 7 hari Senin ya, itu tanggal 17 ya. Itu sehingga monggo dipersiapkan, guru-gurunya ya usahakan hari itu awal datang lebih awal, karena nanti insya Allah mesti diantar wali murid. Hari pertama itu wali murid mesti pada datang. Jangan sampai wali murid sudah sampai sekolahan, pintu gerbang masih ditutup. Terus yang kelihatannya agak kumuh-kumuh ya dicat lah, dicat. Terus juga sampah-sampah dibersihkan, kamar mandi jangan lupa juga dikuras, karena insya Allah mesti ada yang pipis di hari pertama itu. Iya jelas pipis, Bu pipis, Pak pipis, mesti minta itu. Belum lagi kalau wali muridnya nanti nunut pipis, akan menjadi penilaian tersendiri. Aduh, SD kamar mandinya seperti ini akan jadi kesan yang tidak baik. Saya yakin insya Allah teman-teman SD sudah mempersiapkan ketika libur kemarin, sudah pada dicat, sudah pada dikuras, sudah pada dibersihkan, dibakar sampahnya, tamanannya walaupun kemarin mungkin pada piket ya, tetap sudah disirami sehingga ketika masuk akan menjadi nyaman dan teman-teman juga teman PAUD yang ke SD juga tidak kaget. Nah, ibu bapak yang saya hormati, rasanya tidak bijaksana kalau terlalu panjang yang akan saya sampaikan. Yang penting nanti dari narasumber insya Allah akan menyeluruh dan lebih detail lagi. Nah, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pelatihan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan, Korowil Candipura, Kecamatan Manayasa, Sabtu 15 Juli 2023 saya nyatakan dibuka. Semoga Allah meridhai langkah kita dan mempermudah segala urusan kita. Juga nanti pokoknya semuanya akan bermanfaat. Selamat mengikuti kegiatan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan ucapan terima kasih atas sambutan yang telah diberikan Ibu Korwil Candipura Kecamatan Wanayasa. Karena acara telah resmi dibuka pada pagi hari ini, maka kita meningkat ke acara inti, yaitu penyampaian materi pelatihan transisi PAUD SD.